Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa abhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradih. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mengawali khutbah Jumat pada kesempatan Jumat siang yang berbahagia ini, khatib berwasiat kepada hadirin dan tentunya kepada pribadi khatib sendiri untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan yang didasari dengan keimanan yang sebenar-benarnya, dengan cara imtithalu awamirillah wajtinabu nawahih, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Balasan bagi orang-orang yang bertakwa banyak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Di antaranya terdapat dalam surah Ali Imran ayat 134 di penghujung ayat wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin ardhas samawat wal ardu iddat lil muttaqin, di mana surga itu diperuntukkan, surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Juga di dalam salah satu kutipan surah An-Naba bahwa innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba ila akhiril ayah was surah, bahwa sesungguhnya orang-orang bertakwa itu akan mendapatkan keberuntungan. Dalam hal ini adalah surga. Hadaiq itu jamak dari hadiqah, artinya kebun-kebun surga. Maka sudah barang tentu kita semua ingin masuk ke dalam surga. Bahkan doa yang sering kita baca ba'da pelaksanaan salat yang 5 waktu diantaranya adalah Allahumma antas salam wa minkas salam, dan di tengah-tengahnya ada kalimah wadkhilnal jannata daras salam, dan masukkanlah kami ke surga negeri yang penuh kedamaian. Maka sudah barang tentu kita semua ingin masuk surga yang merupakan penuh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana agar kita bisa masuk surga? Pada kesempatan ini khatib ingin menyampaikan khutbah dengan tema 3 kunci utama masuk surga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kunci yang pertama sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah syahadatun alla ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain, miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah, kunci untuk masuk ke dalam surga adalah syahadatun alla ilaha illallah, yakni persaksian bahwa tidak ada zat yang patut diibadahi, tidak ada zat yang patut disembah dengan sebaik-baiknya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena syahadatain, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasulullah merupakan hal pokok yang merupakan pondasi,
Bahkan seorang ulama, Ad-Doktor Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki, di dalam kitabnya yang berjudul Hukmu Tarikis Salati Amadan Hatta Yakhruja Waqtuha, di halaman ke-15 beliau memberikan penjelasan tentang hadis ini. Fa inna syahadata aslul miftah, karena sesungguhnya syahadat, persaksian bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah itu, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah, adalah pokok dari segala kunci. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah menjadi dasar utama dan dasar pertama apakah seseorang akan dapat masuk surga atau tidak. Karena tanpa amal batiniyah yang disebut tauhid ini, semua amal kebaikan manusia tidak ada artinya dalam kaitannya dengan keselamatan di akhirat. Ia tidak akan masuk surga, karena surga hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang bersaksi dengan sepenuh keyakinan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan bahwa Allah adalah satu-satunya zat yang patut disembah, yang patut diibadahi. Jadi iman tauhid merupakan pondasi dari semua amal manusia. Bahkan sedemikian pentingnya syahadat atau kesaksian seperti hal tersebut, sampai baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati sedangkan ia percaya, ya'lamu di sini maknanya adalah tahu dengan dasar iman bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka ia masuk ke dalam surga. Memang hadirin sekalian, sedemikian penting syahadat tauhid tersebut dalam kaitannya dengan surga. Kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir dengan mengucapkan kalimah thayyibah, kalimah la ilaha illallah, agar memasukkan hal tersebut, yakni ketauhidan tersebut, ke dalam lubuk sanubari hati yang paling dalam. Kita sering melakukan zikir pagi, zikir petang, zikir al-masurat, ratibul haddad, ratibul idrus, atau aneka kegiatan lainnya yang terdapat kalimat la ilaha illallah. Hakikatnya adalah kita sedang memasukkan ketauhidan ke dalam diri kita. Yang kedua, hadirin rahimakumullah, kunci utama masuk surga sebagaimana kata baginda Nabi adalah as-salat. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana riwayat dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, miftahul jannah as-salah, kunci surga adalah mendirikan salat. Hadirin, kita tentu maklum bahwa salat adalah kunci utama kedua setelah syahadat. Ini yakni salat merupakan amal lahiriah, amal zahir, sekaligus merupakan perwujudan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tengok di ayat ke-3 surah Al-Baqarah, setelah Allah menyebut di ayat kedua bahwa Al-Quran adalah petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang-orang bertakwa diantaranya adalah orang-orang yang senantiasa iman kepada hal yang gaib. Diantaranya hal gaib itu adalah surga dan neraka. Bukan tidak ada, namun hari ini bagi kita masih merupakan hal yang gaib, dan kita wajib percaya, wajib mengimaninya. Wa yuqimunas shalah, yuqimu ini fi'lul mudhari', dalam bahasa Inggris mirip dengan present continuous, artinya now and future, sedang dan berkelanjutan, senantiasa mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan termasuk diantara ciri orang bertakwa adalah menginfakkan apa yang Allah berikan. Wa mimma, dan dari apa saja, razaqnahum, yang kami kata Allah berikan kepada mereka, yunfikun, mereka infakkan. Maka dari itu salat adalah diantara bukti keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Ad-Doktor Muhammad Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki dalam kitab yang sama kemudian memberikan penjelasan tentang hubungan salat dan syahadat. Salat dengan syahadat ini memiliki kaitan yang erat.
Kata Syekh Taqiyuddin Al-Hilali As-Subki, beliau menuturkan was-salatu wa baqiyatul arkani asnanuhu allati la yahsulul fathu illa biha. Salat dan masing-masing rukunnya merupakan ibarat gigi-gigi kunci yang memungkinkan terbukanya pintu surga. Bahkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan dalam sebuah hadis tentang pentingnya salat dalam hubungannya dengan keselamatan seseorang di hari kiamat, karena salat adalah amal jasmaniyah pertama yang akan dihisab di yaumil akhir nanti. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, fa in salahat salaha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Amal pertama kali seorang hamba akan dihisab di hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya, dan jika salatnya buruk, rusaklah semua amalnya. Wal a'yadu billahi min dzalik. Bahkan salat memiliki pengaruh kuat terhadap amal-amal seseorang di luar salat. Kita maklum di ayat 45 surah Al-Ankabut Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sadaqallahul azim wal ma'na Allahu a'lam bi muradi. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa hanya mencegah dari dua hal ini saja? Sebab berawal dari dua hal ini, al-fahsya, keji, wal munkar, akan lahir kejahatan, keburukan, dan kemungkaran yang lainnya. Al-fahsya adalah segala hal yang bertolak belakang dengan hati nurani. Satu di antara sekian contoh al-fahsya adalah zina. Sampai Allah mengingatkan dalam suratul Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Bahwa zina itu adalah sesuatu yang fahisya, yang fasa, jijik. Dalam bahasa kita jijik. Ketika kita punya hati nurani, siapapun itu, kita akan merasa jijik melihat perbuatan zina. Dan di antara perbuatan yang keji, di antaranya adalah ghibah, karena sesuatu yang jijik, keji, yang tidak baik, termasuk juga adalah fitnah. Maka berawal dari dua hal ini akan mencegah segala bentuk keburukan. Maka salat adalah hal yang penting, karena itulah wajar jika Nabi menyebutkan di antara kunci surga yang utama adalah mendirikan salat. Yang ketiga, hadirin rahimakumullah, termasuk kunci utama masuk surga adalah dengan mencintai fakir miskin. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa miftahul jannah hubbul masakini wal fuqara, dan kunci surga adalah mencintai fakir miskin. Hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Hadirin rahimakumullah, di kita ada istilah filantropi. Filan artinya filos, cinta. Tropi artinya manusia. Cinta kepada manusia dibuktikan dengan mengasihi sesama, terutama berderma, berinfak, membantu kepada sesama yang membutuhkan. Di antaranya fuqara dan masakin, dua kelompok utama dari 8 kelompok asnaf, sebagaimana dalam At-Taubah ayat 60. Ini penting kita bantu. Bahkan kita sangat butuh kepada orang-orang seperti fuqara, masakin atau du'afa, karena di ayat 103 surah At-Taubah bahwa ketika kita berzakat ada hal yang sangat kita nantikan. Apa kata Allah? Wa sholli alaihim, hei anda yang menerima zakat, doakanlah mereka yang berzakat, orang-orang yang kaya itu, doakan mereka. Inna, sesungguhnya sholataka, doamu itu sakanul lahum, menenteramkan mereka. Karena itu wajarlah sekali lagi kalau yang ketiga di antara kunci surga adalah dengan peduli kepada sesama, termasuk juga sholat sering disandingkan dengan zakat. Wa aqimus sholata wa atuz zakat, sebagaimana tadi dalam ayat ketiga Al-Baqarah, wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini menunjukkan bukan sekedar sholih secara ritual individual saja melalui sholat, tapi juga dibuktikan dengan sholih secara sosial, dengan berbagi, mengasihi kepada sesama, khususnya fuqara masakin. Semoga dengan apa yang kami sampaikan ini menggugah kita semua untuk
bersemangat melakukan ibadah, ketaatan dan amal saleh karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat nanti Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa alamu anna Allah ta'ala salla ala nabiyhi qadima faqala ta'ala bismillahirrahmanirrahim inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimina fi Palestin, Allahumma aslih muslimina fi buladina hadha Indonesia wa fi buladil muslimina 'ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma عنا البلاء والغلاء والوباء والفتن والهموم والشدائد وشر الأعداء والحاسدين وشر الجيران الكفار المبتدعين والظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.